teman-teman, kita berjumpa lagi. Jadi teman-teman, kali ini aku mau tur kebun aku di belakang rumah ya. Jadi seperti video-video sebelumnya, hari ini aku memperlihatkan kepada teman-teman betapa bahagianya ketika melihat tanaman-tanaman aku yang sudah pada berbunga-berbunga ya teman-teman. Rasanya baru kemarin menanamnya. Jadi ini tomat-tomat aku ya teman-teman. Sudah ada beberapa pohon yang lalu hanya satu ini saja yang berbunga, tapi saat ini sudah ada beberapa yang berbunga ya. Bahkan ada yang mulai mengeluarkan bunga-bunga seperti itu. Jadi tomat-tomat ini saya tanam dengan sistem terbalik ya teman-teman. Kita lihat saja nanti kalau dia sudah berbuah nanti seperti apa. Jadi teman-teman, aku ini adalah pekebun pemula ya begitu. Karena aktivitas berkebun saya memang baru dari beberapa bulan yang lalu. Karena akhir-akhir ini waktu luang saya di rumah sangat banyak, jadi saya memutuskan untuk mencoba berkebun di belakang rumah ya. Sekiranya bisa mengurangi pengeluaran pembelanjaan sayur kita sehari. Jadi teman-teman, ini adalah mentimun aku yang lalu aku pasangkan tali. Dia sudah banyak berbunga ya teman-teman, cepat sekali merayapnya ke atas. Dan ini ada cabai aku, walaupun bunganya hanya satu tapi nggak apa-apa, aku sangat senang sekali ya teman-teman. Ini ada beberapa yang masih kerdil-kerdil, terus ada juga ini yang sudah mulai mengeluarkan bunga ya, bahkan sudah ada yang berbuah. Lumayan lebat ya buahnya, saya juga merasa sangat senang ya teman-teman. Jadi inilah dia penampakan cabai-cabai saya. Semoga cepat memerah ya untuk kita panen. Jadi singkat cerita teman-teman, cabai-cabai saya ini memang ada beberapa yang daunnya keriting-keriting ya. Tapi setelah saya menyiramnya dengan menggunakan air micin, ya lumayan keluar tunas baru dan daun yang baru sudah nggak keriting-keriting begitu. Kayaknya sudah mulai sembuh ya. Di bawah sini ada bibit pokca ya teman-teman, hanya ada beberapa pohon saja karena aku baru mau mencoba menanamnya. Semoga saja dia dapat dipanen ya. Ini juga masih ada mentimun ya, bunganya sangat banyak, kekuning-kuningannya begitu. Saya juga nggak tahu apakah memang mentimunnya pohonnya bentuk seperti ini, daunnya agak kecil, atau mungkin pengaruh tanah saya yang kurang bagus atau gimana. Ya pokoknya senang sekali melihat bunganya yang sudah banyak seperti ini. Bahkan senang sekali melihat sudah ada yang mengeluarkan buah. Ya begitulah. Berhubung dengan saya pemula, jadi melihat hal-hal seperti ini sudah membuat saya bahagia sekali ya, karena menanam sendiri. Biasanya hanya beli di supermarket atau di pasar atau beli pada mas-mas yang tukang jual sayur, tapi sekarang sudah bisa menanam dan melihat perkembangan buahnya. Jadi pohon mentimun ini ada beberapa yang sudah mengeluarkan buah ya teman-teman. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Semoga buah-buah ini bisa bertumbuh lebih besar lagi ya, dan kita panen-panen bersama. Ya karena memang aku sukanya makan ketimun ya, apalagi di daerahku yang panas seperti ini. Biasanya suka sekali ngerujak dengan ketimun ya. Jadi saya iseng-iseng aja pas ada sisa-sisa biji, dan saya mencoba menanamnya dan ternyata dia bertumbuh juga ya. Jadi teman-teman, di sini juga ada terong ungu aku. Memang daunnya seperti itu ya, mungkin dimakan serangga. Tapi lumayan lah dia sudah mulai membesar. Itu ada cabai aku, dan baru beberapa lama aku potong pucuk itu ya. Ini adalah tomat-tomat aku, sisa-sisa pembibitan tomat ya yang saya gantung-gantung, dan sisa-sisanya saya taruh di bawah sini. Ini masih ada terong ungu, dan ini adalah kacang panjang yang pada video sebelumnya ya dia masih
kecil dan belum terlalu merambat, tapi inilah dia teman-teman, dia sudah sangat lebat ya, sampai-sampai saya bingung mau buat rambatannya di mana. Dan yang membuat saya sangat bahagia juga teman-teman, ini labu aku sudah mulai berbunga ya. Mudah-mudahan buah bunganya itu bertahan ya dan menjadi buah, dan ya bisa kita panen juga. Pokoknya sangat senang sekali. Jadi ini pohon labu ya teman-teman, sengaja saya naikkan di atas penampungan air ya. Karena mungkin kalau dibiarkan di bawah saja, mungkin kebun aku yang sempit ini bisa full dengan labu ya. Kita bisa bayangkan, karena labu-labu ini banyak tumbuh cabang dan sudah ada beberapa yang saya pangkas ya teman-teman. Di sini masih ada nanas, ada satu buah jagung manis, dan di sana juga masih ada beberapa pot bawang merah ya, mungkin nanti aku akan pindahkan. Di sini ada terong-terong, banyak serangga ya, dan di sini juga ada tomat aku yang aku tanam di talang air. Mohon maaf ya teman-teman kalau di belakangnya ada pemandangan rerumputan yang begitu lebat, karena memang begitulah halaman di belakang rumah saya berada di bawah, yang di atas itu adalah lahan milik orang lain. Jadi singkat cerita, waktu lalu aku sempat pasangin dinding ya yang tinggi di samping, tapi karena hujan lebat yang berhari-hari membuat dinding saya jebol ya teman-teman, dan belum saya buat lagi ya, karena memang membutuhkan biaya dan juga membutuhkan tenaga ya untuk membuatnya lagi. Jadi saya biarkan dulu saja seperti itu. Dan inilah penampakan pekarangan kebun kecilku di belakang rumah. Sebagai pemula saya merasa sangat senang ya. Di sana ada pandan, ada daun pepaya yang sudah berbunga. Dan di bawah sini kita lihatlah pemandangannya seperti ini. Jadi aku pasangin tali ya teman-teman. Aku nggak tahu apakah yang penyangga di samping-sampingnya kuat, karena saya hanya buat sendiri saja. Begitulah, suami saya sibuk dengan pekerjaannya, jadi belum sempat membuatkan saya. Mudah-mudahan saja itu kokoh ya teman-teman. Dan yang ada di botol bekas itu adalah bibit popcay yang belum bertumbuh, masih kecil-kecil. Nanti kalau sudah besar saya perlihatkan kepada teman-teman sekalian. Di bawah sini ada pembibitan cabai teman-teman ya. Mungkin sedikit lagi saya akan pindahkan itu di polybag. Ada juga beberapa terong ungu. Di situ ada jeruk, dan inilah tomat-tomat aku ya. Sudah nggak sabar melihat buah-buahnya yang hijau-hijau itu. Kali ini juga saya teman-teman mau pindahkan, ada jeruk yang bertumbuh dengan sendirinya begitu. Saya merasa sayang nanti keinjak ya. Jadi saya memutuskan memindahkan dia ke tempat yang lebih layak ya. Jadi saya menggunakan pembungkus sisa snack begitu ya. Dan juga saya mau pindahkan ada 4 bibit nangka ya, yang di video sebelumnya sudah saya perlihatkan kepada teman-teman. Saya cuma menaruh bibitnya seperti itu saja. Jadi dia sekarang sudah bertumbuh dan sudah mengeluarkan daun, dan saya berniat untuk memindahkan dia di polybag ya teman-teman. Nanti sekiranya dia sudah lebih besar baru saya mau pindahkan di lahan perkebunan. Jadi ada 4 buah ya, ada 4 buah nangka. Singkat cerita, nangka itu namanya nangka salak ya teman-teman. Gak tahu kenapa dinamakan nangka salak, karena memang isi dalamnya tebal, dagingnya memang seperti salak ya teman-teman. Kemudian di daerah kami dinamakan nangka salak. Jadi nangka itu tumbuh di belakang rumah aku di kampung ya. Karena pas makan iseng-iseng mau coba tanam bijinya, sekiranya dia dapat bertumbuh, ya ternyata bertumbuh teman-teman. Inilah dia penampakannya. Jadi teman-teman, inilah dia jeruk yang aku bilang tadi ya teman-teman, daripada keinjak. Dan aku juga suka memasak menggunakan daun jeruk. Aku memang punya jeruk tapi masih lebih kecil dari ini. Kayaknya ini yang sudah lebih banyak daunnya ya. Jadi kali ini saya mau pindahkan dulu ke tempat ini. Kalau sekiranya dia sudah membesar, nanti kita akan pindahkan lagi ke tempat yang lebih besar ya teman-teman. Jadi memang agak lama menunggu ya.
semua ini menjadi besar dan siap kita panen, tapi nggak apa-apa, kita bersabarlah. Pasti semuanya juga akan kita lalui ya teman-teman. Jadi beginilah saya menanamnya. Saya hanya memberi lubang di bagian wadah untuk tempat kita menanam, dan ya seperti inilah. Tidak lupa juga ya, habis ditanam kita siram ya teman-teman. Tapi aku memang tadi lupa memvideokannya. Jadi inilah dia penampakan jeruk aku yang aku tanam di sini ya. Semoga saja dia bertumbuh dengan subur. Semoga dia nggak mati dan cepat bersosialisasi dengan tempatnya ya, dengan media tanahnya. Dan teman-teman, inilah, oh ya, aku ternyata ada videonya aku siram ya teman-teman. Aduh. Jadi kemudian saya saat ini mau pindahkan ini dia ya, nangka-nangka yang sudah saya sampaikan kepada teman-temannya. Ada 4 biji ya, tapi yang satu saya sudah tidak memvideokan ya, seperti itu. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa kalau menanam nangka itu lebih baik di stek aja ya, karena kalau kita menanam dari biji kayaknya sangat lama ya, begitu kita menunggu waktunya untuk berbuah. Kira-kira bisa bertahun-tahun ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita harus sabar menanti ya teman-teman. Nggak apa-apa kita menanti ini berbuah. Jadi teman-teman, nanti kalau saya mau pindahkan ini di lahan perkebunanku yang ada di kampung, nanti saya akan memperlihatkan kepada teman-teman ya. Karena nggak mungkin saya tanam nangka di belakang rumahku yang hanya sesempit ini, bisa-bisa juga dia bisa memenuhi ya semua halaman belakang rumahku. Jadi beginilah, saya hanya cabut saja seperti itu, kemudian memberi lubang di polybag ini ya. Jadi polybag ini memang polybag yang ukuran kecil, dia lumayan tinggi ya teman-teman. Jadi saya hanya memberi setengah aja media tanahnya, dan kemudian saya tanam aja seperti itu ya teman-teman. Karena tanahnya kurang, jadi saya menambah-nambah seperti ini ya. Sekiranya dia sudah mengeluarkan beberapa daun ya, dan ini yang terakhir ya teman-teman. Sudah ada beberapa daun ya, dan itu juga kelihatannya daun-daun muda yang kecil-kecil itu sudah mau keluar. Jadi kita berdoa saja semoga nangka-nangka ini bisa berakar baru dan bertumbuh dengan baik, supaya nanti kita akan memindahkannya di lahan perkebunan. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini ya. Jadi sekiranya ada masukan dan saran dari teman-teman sekalian, sangat membantu saya untuk perkembangan saya selanjutnya. Karena memang saya adalah pemula ya, yang memang masih butuh banyak pengalaman, butuh banyak masukan, dan ya begitulah seperti itu. Tapi sekiranya saya merasa sangat senang karena dengan berkebun di belakang rumah, walaupun lahan kita hanya sesempit ini, kita bisa memanfaatkannya untuk keperluan kita sehari-hari ya teman-teman. Dan inilah penampakan pekerjaan kita kali ini. Oke teman-teman, jangan lupa ya, kunjungi terus halaman saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.